Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusannu tajdiduhu ayil ghusli li'annahu lam yunqal bi khilafil wudu' fa yusannu tajdiduhu idza shalla bil awwali salatan ma. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu haditha man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu 'ashru hasanat. Wa yusannu alla yanqusa ma'ul wudu an muddin wal ghusli an sa'in li hadithi Muslimin an Safinah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yughassiluhu sa' wa yuwaddi'uhu mud wala adda lahu hatta law naqasa an dalik wa asbagha andalik wa asbaha ajza'a wasa' arba'atu amdadin wal mutritlun wa sulusun bil baghdadi wa taqaddama fi taharah qadru ritli wa man bihi najisun yaghsiluhu thumma yaghtasilu wala takfi lahuma ghuslatun wahidah wa kadza fil wudu'. Wadhalika wajhun fil mas'alatain sahahahu Rafi'i li'anna al-ma' yasiru musta'malan awalan fin najisi fala yusta'malu fil hadathi. Qultu al-asahu takfihi wallahu a'lam. Wa yarfa'uhumal ma'u ma'an wa man ightasala li janabatin wa jumu'ah hasala ay ghuslahuma aw li ahadihima hasala ay ghusluhu faqat amalan bima nawahu fi kullin wa qil la yasihul ghuslu fil ula lil isyraki fi niyyah baina nafli wal fard wa fi qawli yahsulu bi ghuslil janabah ghuslul jumu'ah li'anna maqsuda bihi tanzif wa fi wajhin yahsulu ghuslul janabah bi ghuslil jumu'ah li'anna maqsuda bi halatu kamal wala takunu illa ba'da irtifa'il janabah. Qultu kama qala Rafi'i fi syarhi walau ahdatha thumma ajnaba aw akasahu aw aksuhu kafal ghuslu wa illam yanwi ma'ahu al-wudu' 'ala al-madhhab wallahu a'lam lindirajil wudu'i fil ghusli wal wajhu tsani la yakfil ghuslu wa innawa ma'ahu al-wudu' bal la budda min al-wudu' ma'ahu wa tsalitsu innawa ma'al ghusli al-wudu' kafa wa illa fala wa fi surati tsaniyah tariqun qati'un bil iktifa li taqaddumi akbar fiha fala yu'athiru ba'dahu al-asghar fa tariqan fi majmu'i suratain min haitsu tsaniyah la fi kullin minhuma walau wujidal hadatsan ma'an fakama law taqaddamal asghar nyo nikmat demah kopinya untuk kopinya kalau pian nama ngalim. Jadi bubrak tu je kurang wate tajik man je jo. Nah kau je kopi. So dah kopi. Jadi baca-baca tu. Hati-hati dah. Kena mbak kopi macam terkejut. Okey. Kenong baca aku biar terkejut ni. Lucu
Ya, mbak ada kaleng. Ada kaleng. Dan tidak disunahkan akan memperbaruinya, artinya mandi. Kenapa tidak disunahkan memperbarui mandi? Karena sungguhnya ia memperbarui mandi itu lam yungqal, itu tidak dikutip ia memperbarui mandi. Jadi tidak dikutip artinya tidak ada riwayat, tidak ada riwayatnya memperbarui mandi. Kalau memperbarui wudu ada riwayatnya, kan? Jadi kiban memperbarui mandi. Jadi dia sudah mandi dari hadas besar untuk menghadapi sholat fardu. Kemudian menjelang sholat fardu kedua ataupun ketika sudah masuk waktu sholat fardu kedua, walaupun dia tidak berhadas besar, dia mandi lagi. Niatnya adalah mandi janabah. Mandi daripada hadas besar. Tidak disunahkan. Apakah bisa dikias dengan wudhu? Tidak bisa dikias dengan wudhu. Kenapa tidak bisa dikias dengan wudhu? Wudhu itu walaupun 1000 kali dia wudhu, itu tidak ada efek medis. Apa efek medisnya? Tidak ada efek medis, efek ekonomi, dan efek sosial. Apa efek medisnya? Kalaupun dia mau ulang-ulang wudhu, itu dia tidak akan demam. Tidak ada efek sosialnya juga. Apa efek sosialnya? Seperti kalau tinggal di asrama, selalu dia mandi janabah, ABII ya kayaknya. Efek ekonominya apa? Ini ekonomi global sedang sulit. Jangan buang-buang air. Jadi kalau mandi itu efeknya banyak, tapi kalau wudhu itu tidak ada itu efek sosial, ekonomi, medis, politik, dan pulang. Maka dari segi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, beta pega dari segi syariat lah. Anak memperbarui mano. Tidak recommended, tidak dianjurkan, tidak disunahkan dari segi sosial, politik, ekonomi, dan segala macam, apalagi secara syari. Tapi kalau wudhu beda. Kalau wudhu bil khilafil wudhu, berbeda dengan wudhu. Kiban berbeda dengan wudhu artinya fayusannu tajdiduhu, maka disunahkan akan memperbaruinya wudhu. Kiban memperbarui wudhuan, apakah sebentar-sebentar dia wudhu? Disunahkan akan memperbaruinya wudhu. Kiban memperbarui wudhu apabila telah sholat ia seorang dengan wudhu pertama, telah sholat ia akan sholat tamma, akan sholat apa saja. Jadi bila dengan wudhu yang pertama itu dia sudah sholat, dia sudah kerjakan sholat, ya sholat apa saja, apakah sholat fardu ataukah sholat sunat. Kemudian belum batal wudhunya, untuk melaksanakan sholat yang kedua dia wudhu lagi. Wudhu yang kedua itu, sedangkan wudhu yang pertama itu belum batal, dan wudhu pertama itu sudah dia fungsikan, sudah dia kerjakan untuk satu sholat. Jadi wudhu yang kedua setelah wudhu yang pertama itu sudah dia fungsikan untuk satu sholat, itu wudhu kedua itu namanya wudhu mujaddad, wudhu yang diperbarui. Jadi bukan sebentar-sebentar dia wudhu. Haji kalon idmai nai hayat tu idmaya. Nai aku itu idmaya. Hana itu pun je tinar. Bikinnya ni ipu ya kuat. Coy wudhu banyak kalau umuka. Paji tinar pakai.
Jadi pajan disunahkan tajdid, disunahkan memperbarui wudhu apabila telah sholat ia seorang dengan wudhu yang pertama akan sholat apa saja. Jadi kalau sudah dia fungsikan, dia manfaatkan wudhu yang pertama itu untuk sholat, maka berikutnya ketika dia belum berhadas untuk sholat yang berikut sunnah dia tajdid walaupun dia tidak walaupun tidak dia berhadas, itu namanya tajdid, memperbarui wudhu. Bayangkan kalau misalnya memperbarui wudhu itu dikiaskan kepada memperbarui mandi dikiaskan kepada memperbarui wudhu, maka enggak nampu demam. Tadi dia sudah mandi untuk sholat yang pertama, kemudian untuk sholat yang kedua dia mandi lagi. Tadi ini ada persoalan psikologis, berarti makhluk satu ini dia manoy. Apa dalilnya? Rawa Abu Daud wa ghairuhu, meriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya Abu Daud akan tabu hadis. Hadis man tawadda'a ala tuhrin, barang siapa yang berwudu ia hal keadaan ia berwudu, hal keadaan ia ala tuhrin, dalam keadaan suci. Siapa yang berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan suci, niscaya kutiba lahu asyru hasanat, niscaya ditulis untuknya akan ditulis akan 10 kebaikan. Jadi maksud siapa yang telah wudu ia, tentunya wudunya itu wudu dengan niat mu'tabarah. Niat mu'tabarah yaitu wudu untuk mengangkat hadas. Jadi siapa yang telah wudu untuk mengangkat hadas, kemudian dia berwudu lagi sedangkan dia masih dalam keadaan tapi namun siapa yang wudu ia sedangkan dia masih dalam keadaan suci, berarti tawaddu'anya ini adalah wudu tajdid, wudu memperbarui. Maka dicatat untuknya akan 10 dicatat untuknya 10 kebaikan. 10 kebaikan, tentunya kebaikan di situ adalah pahala. Makanya disunahkan. Enggak. Nampung tunggu-tunggu yang berbahagia pun adanya orang. Nak memahaminya? Wa yusannu ala yang kusama uludu an muddin, dan disunahkan akan bahwa tidak kurang oleh air wudu dari 1 mud. Disunahkan tidak kurang dari 1 mud. 1 mudnya gimana? 1 mud itu satu ini cakupan 2 tapak tangan. Di ini 1 mud. Jadi misalnya kalau orang kalau orang tinggal puasa maka untuk 1 hari bayar 1 mud. 1 mud ya begini. Jadi begitu. Jadi disunahkan bahwa tidak kurang oleh air wudhu daripada 1 mud. Jadi 1 cakupan 2 tapak tangan. Itu sudah disunahkan, jangan kurang dari itu. Kalau seandainya kurang dari itu bagaimana? Seandainya kurang dari itu boleh juga, yang penting dia bisa isbal, wudhunya itu bisa merata. Cuman dianjurkan jangan kurang. Kalau seukuran ini bagaimana 1 mud? 1 mud itu kurang lebih 1 baskom lah. Tahu baskom? Understand? Tahu baskom? Saya kok 1 baskom. Cip ye. Kenyang. Tabohnya. Disunahkan jangan kurang dari itu. Jadi lagi nyan. Wal ghusli an sa'in, dan
disunahkan bahwa tidak kurang air ghusli, air mandi daripada 1 sa'. Per 1 sa'an. Jadi kalau 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 tapak tangan, 1 sa' itu adalah 4 ini, 4 cakupan 2 tapak tangan. Jadi kalau mandi disunahkan jangan kurang dari itu. Jadi kalau seandainya dia mau hemat air, kan? Hemat air boleh, cuman jangan terlalu irit, jangan terlalu hemat sehingga kurang daripada 1 sa'. Bagaimana cara mandi? Pokoknya mengalir lah air, jadi air mengalir. Dia usah. Gimana cara pemerata lah? Kenapa disunahkan tidak kurang air wudhu dari 1 mud dan air mandi tidak kurang daripada 1? Li hadithi Muslimin an Safinah, karena hadis Muslim dari Safinah. Hadis Muslim, sesungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yughassilu sa', selalu. Jadi karena kalau dia mendahului fi'il mudhari itu kan tunjuk pada berulang, selalu ataupun sering bermula ya Nabi itu yughassiluhu, memandikan akan ia Nabi. Oleh memandikan oleh 1 sa'. Memandikan oleh 1 sa' artinya Nabi mandi dengan 1 sa' air. 1 sa' air artinya 4 mud. Artinya 4 mud. Kan? Wa yuwaddi'uhul muddu, dan sering ia Nabi itu mewudukkan akan ia Nabi oleh memewudukkan oleh 1 mud. Mewudukkan oleh 1 mud artinya Nabi wuduk dengan 1 mud. Sering Nabi begitu. Jadi irit. Kan? Jadi bagi kita mungkin air itu apa namanya? Jadi kalau mandi itu berarti ukuran 1 gayung. Jadi 1 gayung itu bemerata, baca-baca berarti. Karena gayung-gayung agak besar lah yang ukuran muat 4 mud. Kan? Ukuran muat 4 mud. Jadi Nabi seperti itu mandinya. Mandi tapi payah gitu. Payah ya. Jadi 1 sa' itu kan ukuran fitrah. Kita ukuran fitrah 1 bambu paduk 1 bambu lebihan. Kan? 1 bambu kan 2 liter. Kan? 2 liter 1 bambu kan? 2 liter atau apa dong? 2 liter kan? Itulah 2 liter lebih berarti. Itu ukuran air mandi ya, yang disunahkan. Wala haddalahu, dan tiada batasan baginya air wudhu ataupun air mandi. Tiada batasan baginya air wudhu dan air mandi. Kiban tiada batasan. Jadi itu adalah kadar yang disunahkan. Kalau wudhu tidak kurang dari 1 mud, mandi tidak kurang dari 1 sa'. Adapun batasannya, adapun ukurannya, batasan ukuran itu, adapun batasan itu tidak ada batasan. Ukurannya tidak ada batasan. Sehingga launa kasa'an dalik, sehingga seandainya kurang air wudhu ataupun air mandi. Seandainya kurang air wudhu ataupun air mandi, daripada demikian 1 mud ataupun 1 sa', 1 mud untuk air mandi, untuk air wudhu, 1 sa' untuk air mandi. Wa asbagha, dan merata demikian, merata demikian. Demikian 1 mud dan 1 sa'. Bisa merata itu 1 mud, bisa merata kurang dari 1 mud, bisa merata kurang dari 1 mud itu untuk anggota-anggota wudhu, dan bisa merata juga kurang daripada 1 sa' itu untuk seluruh
untuk seluruh tubuh. Wa asbagha, dan merata ia kurang dari demikian satu mud ataupun satu sa untuk mandi. Niscaya ajza'a, niscaya memada ia memada ia pemadkur kurang dari demikian satu sa untuk mandi dan satu sa untuk di seandainya kurang dari satu sa ataupun satu mud dan bisa merata, maka kurang dari satu sa itu memada untuk apa? Untuk mandi, dan kurang dari satu mud itu juga memada. Dan begitu itu. Wajiban cara wajib menanlah seandainya asbagha, seandainya bisa merata, maka mada. Maka di untuk batasan air mandi ataupun air wudhu itu tidak ada batas. Untuk kadar air mandi dan air wudhu itu tidak ada batasan. Begitu itu. Wasa'u arba'atu amdadin, bermula satu sa itu 4 mud. Jadi kalau satu mud itu adalah satu cakupan 2 tapak tangan, maka satu sa itu berarti 4 cakupan 2 tapak tangan. Itu satu sa. Wal muddu ritlun wa thuluthun bil baghdadiyyi, dan bermula satu mud itu 1 rital tambah sulusun, tambah sepertiga rital bil baghdadiyyi, dengan rital Baghdad. Jadi kalau menggunakan rital Baghdad, satu mud itu, rital itu bukan liter. Liter itu besar ukuran rital ini. Ini rital ini dia adalah ukuran sukatan yang di bawah satu mud. Kan? Satu mud saja itu adalah satu cakupan tangan, berarti itu satu ritalnya lebih aluh darinya berarti ya. Kan? Jadi satu mud itu 1 rital tambah sepertiga rital dengan rital Baghdad. 1 rital itu berapa? Wa taqaddama fi taharati qadru ritli, telah lalu pada bersuci oleh ukuran 1 rital. 1 rital. Begitu itu. Kuna tanya mana? Tidak tanya bagimu? Anda rasain? Gitu. Wa man bihi najisun yaghsiluhu tsumma yaktasil. Barang siapa yang sabit dengan nyaman oleh najis, barang siapa yang sabit dengan nyaman oleh najis, niscaya yaghsiluhu, niscaya membasuh iaman, niscaya membasuh iaman akan ia najis, kemudian yang tasil, kemudian mandi ia mandi. Jadi bagi orang yang pada dirinya itu terdapat najis, sedangkan dia itu berhadas, berhadas besar, maka cara mandinya itu adalah pertama-tama dia basuh dulu najisnya, dia hilangkan dulu najisnya. Sudah hilangkan najis, baru dia mandi dari hadas besar. Apakah tidak memada dengan sekali basuh itu, dengan sekali mandi, kemudian dengan mandi itu misalnya air najisnya misalnya tidak ada lagi, kan? Dia kena kencing, kemudian air najisnya tidak ada lagi, fisik najisnya tidak ada lagi,
Nah, berarti itu kan dengan siram saja, maka bagian dari tubuh dia yang bernajis itu kan menjadi suci ya dengan dia siram. Jadi kalau ada air najis kemudian dia berhadas besar, apakah tidak memadai dengan mandi itu saja? Itu cukup untuk menghilangkan hadas besar sekaligus menghilangkan najis. Nanti apakah harus hilangkan dulu najisnya dengan dia basuh kemudian baru dia mandi? Wala takfilahuma ghuslatun wahidah, dan tidak memadai untuk keduanya najis dan hadas besar. Tidak memadai untuk keduanya najis dan hadas besar oleh tidak memadai oleh ghuslatun wahidah, oleh basuhan yang satu basuhan itu tidak memadai untuk menghilangkan hadas besar dan najis. Berbeda dengan kalau cuma terdapat qadrun tahirun, terdapat kotoran yang suci. Kalau pada tubuhnya itu terdapat kotoran yang suci, maka menghilangkan kotoran yang suci itu disunahkan, bukan kewajiban. Jadi disunahkan seperti tata cara di belakang, akmaluhu, mandi yang paling sempurna itu adalah dia hilangkan qadrut tahir, dia hilangkan kotoran yang suci seperti mandi. Adapun kotoran yang najis bagaimana? Kalau kotoran itu adalah kotoran najis, maka tidak memadai satu basuhan itu untuk hadas besar dan jadi diwajib dibasuh dulu najisnya. Sudah basuh najis baru dia mandi. Begitu. Wakala fil wudu, menancik wa wudu. Bak wudu pilagi nyancik. Jadi misalnya kalau di kaki itu terdapat najis, maka basuh dulu kakinya. Untuk menghilangkan najis. Setelah sudah dia basuh kaki untuk menghilangkan najis, ataupun di bagian anggota wudhu yang lain, kalau ada terdapat najis maka dibasuh dulu najisnya, baru setelah itu dia wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi menanci bau wudhu tidak memadai satu basuhan untuk menghilangkan hadas kecil dan najis. Wadzalika wajhun fil mas'alataini sahahahu Rafi'i. Bermula demikian hana memadai satu basuhan untuk hadas besar dan najis, begitu juga pada wudu tidak memadai satu basuh. Bermula demikian hana memadai satu basuhan itu wajhun, itu satu pandangan, satu wajah pada kedua masalah. Yaitu masalah mandi dan masalah wudu, di mana di samping dia terdapat hadas besar ataupun hadas kecil, dia juga terdapat najis. Jadi apa yang disebutkan tadi, keterangan yang disebutkan tadi itu menurut wajhun, menurut satu pandangan. Bahasa wajhunnya wajhunan, bukan wajhun dhaif ataukah wajhun qawiyyan, wajhun rajih. Pandangan lemah atau pandangan kuat? Batang lemah, karena kun wadzalika wajhun. Seandainya kuat tidak boleh katakan wadzalika wajhun, tapi boleh katakan wadzalika rajihu, ataupun sahihu ataupun asah. Nyogekeun wajhun nyan adalah tabuh pandangan dua masalah. Sahahahu Rafi'i, satu pandangan yang mensahihkan ia pandangan oleh Imam Rafi'i. Jadi itu adalah satu pandangan yang sahih menurut Imam Rafi'i. Artinya masalah ini adalah masalah perselisihan, masalah khilafiyah. Cuman oleh Imam Rafi'i
tidak ada isyarat dari beliau bahwa masalah ini masalah khilafi, di mana tidak memada itu menurut satu pandangan. Kenapa tidak memada? Li'annal ma'a yasiru musta'malan awalan fi najisi. Karena sesungguhnya bermula air itu jadilah ia air itu musta'mal, air bekas pakai. Bekas pakai pada apa? Kalau bekas pakai pada bersuci, bekas pakai pada bersuci saja itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci yang lah. Apalagi ini bekas pakai pada najis, kan? Semuanya bermula air itu jadilah ia air itu air bekas pakai pada awalnya. Pada apa bekas pakai? Fi najisi, bekas pakai pada najis. Jadi air itu karena pada anggota, karena pada tubuhnya ada najis, maka air itu berfungsi, air itu sudah bekas pakai untuk menghilangkan menghilangkan najis. Duluan dia bekas pakai untuk menghilangkan najis. Jadi karena sudah bekas pakai pada menghilangkan najis, fala yusta'malu fil hadasi, maka tidak digunakan ia air. Bakpu tidak digunakan pada hadas. Jadi kata Imam Rafi'i, jadi logikanya di mana itu? Logikanya di mana itu bahwa sekali basuh itu tidak menghilangkan, tidak cukup untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas besar. Di mana logikanya? Logikanya begini, kan? Najis itu kan dia akhlazu, kan? Najis itu dia lebih berat. Jadi karena dia lebih berat, maka yang pertama kali dihilangkan oleh air itu, jadi kalau dia satu basuhan, hanya sekali basuh, jadi kalau ada najis misalnya, kalau sekali basuh, maka yang terangkat pada bagian yang terdapat najis itu, yang terangkat apa? Apakah yang terangkat najis ataukah yang terangkat hadas besarnya? Misalnya di tangan ini, di tangan ada najis, itu ada kena tai cecaknya sudah kita hilangkan, kemudian kita basuh, dan di situ kita niat mandi daripada hadas besar. Jadi ketika basuh itu bersamaan kita niat mandi daripada hadas besar. Jadi itu air yang kena itu, apa yang dia hilangkan di situ? Apakah menghilangkan najis ataukah menghilangkan hadas besar? Logikanya yang diangkat oleh air itu adalah najis. Jadi kalau sudah menghilangkan najis, maka saat itu juga air itu menjadi musta'mal, air sudah bekas pakai untuk menghilangkan najis, maka tidak bisa difungsikan untuk mengangkat hadas besar. Jangankan musta'mal bekas pakai untuk menghilangkan najis, itu kan airnya sudah mutanajis, sudah bernajis, digunakan untuk mengangkat hadas kecil saja, kan? Itu sudah jadi musta'mal, dan musta'mal berarti tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Istilah haji one use on, hanya one use only aja, kan? Jadi ini lagi hana kemahan. Kalau usta'malu fil hadasi, maka tidak digunakan air bakpo tidak digunakan pada hadas. Hadas baik hadas besar maupun hadas ke hadas besar atau ke hadas kecil. Begitu logikanya, kan? Begitu itu. Itu adalah wajhun sahih, pandangan yang sahih menurut Imam Rafi'i. Satu basuhan tidak memada untuk najis dan hadas. Qultu, berkata oleh aku, bermula sah itu memada, ia ghuslah wahidah, ia basuhan yang satu. Memada ia basuhan yang satu akan ia seseorang. Memada akan ia
Memada untuk apa? Memada untuk izalah najasah dan izalah hadas, menghilangkan najis dan menghilangkan hanya memada, ada satu basuhannya memada. Wallahu a'lam. Wa yarfa'uhumal ma'u ma'an, dan mengangkat akan keduanya najis dan hadas. Najis dan dan mengangkat akan keduanya najis dan hadas oleh air ma'an, bersamaan. Keduanya terangkat bersamaan. Bukan seperti yang dikatakan oleh Imam Rafi. Kalau yang dikatakan oleh Imam Rafi itu seperti muratab, berjenjang berarti. Bagaimana berjenjang? Terangkat hadas dan terangkat najisnya dulu. Begitu sudah terangkat najis, maka air itu kan sudah mustakmal. Jadi karena sudah mustakmal, maka tidak bisa lagi dia untuk mengangkat hadas. Kata Imam Nawawi, dia tidak muratab, tidak mutaratibun, tidak tertib, tidak berurut, tidak berjenjang, tapi terangkat keduanya. Terangkat keduanya itu bukan berjenjang, bukan berurut, tetapi sekaligus. Mana mustakmalnya? Tidak ada mustakmal. Dan itu logikanya di mana itu? Jadi antara najis dan hadas, kemudian najis itu kan dia aini, dia itu kan ataupun najis itu aghlazu. Najis itu aghlazu. Cuman logikanya di mana itu? Bahwa yang terangkat duluan itu yang aghlaz, yang lebih berat. Taruhlah najis itu aghlazu. Oke, najis itu aghlazu. Tapi logikanya bagaimana itu? Bahwa yang dihilangkan pertama kali itu adalah najis, sehingga dia sudah mustakmal dan tidak bisa untuk mengangkat hadas. Itu pakai logika apa itu? Ada teorinya itu, bahwa yang aghlaz dulu. Tidak ada teorinya itu, tidak ada kaidah. Apa kaidahnya? Sehingga yang menjadi yang muqaddam, yang diutamakan terangkat itu adalah najis. Itu logika apa itu? Apa teorinya? Apa kaidah? Kan tidak ada kaidahnya itu. Jadi yang rasional, yang masuk akal, supaya sekali basuh itu mengangkat hadas dan najis ma'an sekaligus, maka tidak ada mustakmalnya, tidak ada bekas pakai. Akan bekas pakai itu kalau dia mutaratibun, kalau terangkatnya itu berurut, berjenjang. Tidak berjenjang ini, maka tidak ada mustakmal. Enggak. Begitu. Kuna tanya mana? Dia tanya bagaimana? Nyo gustong kay ilo mo. Wa man ightasala li janabatin wa jumu'atin hasala. Barang siapa yang mandi untuk janabah dan jumu'ah, dan sumayang Jumat, dan sumayang Jumu'ah, niscaya tercapai oleh keduanya. Oleh keduanya artinya ghuslahuma, dua mandi untuk keduanya, janabah dan sumayang Jumu'ah. Begitu. Jadi orang dengan mandinya itu dia niat keduanya. Jadi mandi dia niat mandi janabah dan mandi untuk sumayang Jumu'ah, untuk sumayang. Jadi dia mandi dia niatkan untuk janabah dan sumayang Jumat. Yang kipan tercapai keduanya. Auli ahadihima hasalah, ataupun mandi seorang untuk salah satu dari keduanya, janabah ataupun Jumu'ah. Misalnya hari Jumat itu dia niat mandi janabah, ataupun di hari Jumat yang berbahagia itu dia niat mandi Jumat, sedangkan dia berjunub, lalu dia niatnya adalah mandi Jumat. Yang gimana? Tercapai sih apa yang dia niatkan, itu saja yang tercapai. Kalau dia niatkan mandi janabah, terangkat janabah. Kalau dia niatkan mandi untuk sholat Jumat, maka dapat pahala mandi sunnah. Adapun janabahnya itu tidak terangkat. Jadi kalau dia niat salah satu, maka itu yang tercapai.
hasala hasil ia, apa ia artinya hasil oleh ghusluhu, hasil oleh mandinya salah satu. Mandinya salah satu pun ada kala janabah, kalau dia niatnya mandi janabah, ada kala mandi Jumat, kalau niatnya mandi kalau niatnya mandi Jumat. Faqat saja doang, ataupun semacam-macam, sehidung-hidung, setelinga-telinga. Kenapa? Kalau dia niat janabah saja ataupun untuk sembahyang Jumat, maka salah satu saja yang tercapai, amalan bimana wahu fi kullin, karena mengamalkan, memfungsikan apa? Memfungsikan manawahu, apa yang meniat ia seorang akan ia fi kullin, pada tiap-tiap yaitu mandi untuk Jumat kan. Kalau dia niatnya mandi untuk Jumat, maka difungsikanlah berarti niat dia, berarti itu dapat pahala sunnah saja. Adapun janabahnya, hadas besarnya itu tidak terangkat kan. Begitu juga kalau dia niat mandi janabah. Jadi yang tercapai adalah mandi apa yang dia niatkan kan, karena memfungsikan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatnya mandi Jumat kan, kemudian yang terangkat dia niatnya mandi Jumat, kemudian yang terangkat adalah janabah, yang kibahanan, maka karena fungsi niat, karena fungsi niat kan. Begitu. Wa qila la yasihul ghuslu fil ula, dikata orang tidak sah oleh mandi pada masalah yang pertama. Masalah yang pertama yaitu mandi untuk janabah dan sholat Jumat. Jadi kalau dia mandi dengan niat untuk janabah dan sholat Jumat, maka hanasah mano pakon je hanasah mano lil isyraki fi niyah baina nafli wal fardhi, karena memadukan niat, karena kayak pemadu niat kayak pemadu niat kiban surah pemadu madu nyokon madu dari unau, tapi madu dari kata padu kan. Jadi memadukan artinya dia mix, dia campur kan. Kalau lagi kopi mix dia mix niatnya itu, dia campur niatnya itu. Jadi kalau kopi ada kopi mix, tapi kalau niat tidak ada niat mix. kopi ke kopi mix kan, niat mix hana niat mix kenapa? Pakang gendut. Jadi hana wada lil isyrak fi niyah baina nafli wal fardhi, karena memadukan niat antara fardu dan sunnah. Tapi itu bisa ditolak oleh asar. Nggak masalah, isyrak fi niyah, memadukan niat antara fardu dan sunnah, ya nggak masalah, asalkan yang sunnah itu bisa tercapai tanpa meniatkan. Ini mandi Jumat ini kan tujuan jiput. Mandi Jumat ini artinya melaksanakan mandi di hari Jumat jadi kalau itu tujuan mandi Jumat, melaksanakan mandi di hari Jumat, ini kalaupun tidak dia niatkan, tercapailah itu. Cuma itu jadi persoalan juga itu, orang kalau mandi kemudian dia tidak niat mandi Jumat, maka hana demeng pahala sunat mandi Jumat. Jadi ken asah ken qil hanasah mano
karena itu sudah memadukan niat antara fardu dan sunnah. Wa fi qaulin yasulu bi ghuslil janabah ghuslul jumu'ah. Menurut satu pendapat tercapai dengan mandi janabah. Nyontok apa? Untuk masalah pertama. Tapi kon nyawa fi qaulin yasulu bi ghusl janabahnya untuk masalah kedua kan, kon le masalah pertama kan. Jadi yang buat masalah pertama muqabilnya adalah kilanya kan. Nah, untuk masalah keduanya gimana? Mandi untuk salah satu keduanya maka tercapai oleh mandinya salah satunya muqabil jipu kan. Menurut satu pendapat ya sulu bi ghusl janabah ghusl jumu'ah, tercapai dengan mandi janabah oleh tercapai oleh mandi Jumat kan. Jadi lawan dari yang di atas tadi, mandi ia untuk salah satu keduanya maka tercapai oleh mandi salah satu. Jadi kalau dia niat mandi janabah maka tercapai mandi janabah saja, niat mandi Jumat tercapai mandi Jumat saja. Mbak sebuah pendapat kawan menan kan. Kalau dia niat mandi janabah maka tercapai di samping mandi junub tercapai juga mandi Jumat. Tapi kalau dia mandi Jumat tidak tercapai mandi janabah. Jadi kan beda dengan pendapat yang di atas kan. Niat salah satu maka tercapai salah satu itu. Enggak. Kenapa dengan mandi janabah maka tercapai cid oleh mano Jumat? Karena sungguhnya bermula yang dituju dengannya mandi Jumat itu, yang dituju itu tanzif, pembersihan. Wa fi wajhin, menurut sabah wajah ya sulu ghuslul janabah bi ghuslil jumu'ah. Ini lebih ekstrim lagi ini. Tercapai oleh mandi janabah dengan mandi Jumat. Ini kan lebih ekstrim lagi ini. Ngon pubuk sunat. Jadi kalau tadi kan, kalau tadi dengan kerjakan fardu dengan dia mandi janabah maka tercapai tercapai mandi Jumat, karena tujuan mandi Jumat itu adalah pembersihan kan. Menurut sabah wajah lebih ekstrim lagi, dia mandi Jumat tercapai mandi janabah, sedangkan dia niatnya adalah mandi Jumat kan. Dia tidak niatkan mandi janabah tapi tercapai juga mandi janabah. Tercapai juga mandi janabah. Kenapa bisa begitu? Li'annal maqsuda bi halatu kamalin wa la takunu illa ba'da irtifa'il janabah. Karena sungguhnya bermula yang dituju dengannya mandi janabah. Karena sungguhnya bermula yang dituju dengannya mandi janabah. Karena sungguhnya bermula yang dituju dengannya mandi Jumat. Tujuan mandi Jumat pun bermula tujuan dengannya mandi Jumat itu halatu kamal. Itu kondisi sempurna kan. Jadi yang dimaksud itu adalah kondisi peak performance dia. Tampilan dia yang paling sempurna kan. Wala takunu illa ba'da irtifa'il janabah. Jadi tujuan mandi Jumat itu adalah keadaan sempurna, kondisi sempurna dia. Dan tidak ada halatu kamal, keadaan sempurna kecuali setelah terangkat janabah. Itu logikanya bahwa mandi Jumat itu dengan mandi Jumat tercapai juga mandi janabah. Bagaimana logikanya?
karena tujuan mandi janabah itu adalah tampilan dia yang sempurna, keadaan sempurna, di mana tidak ada keadaan sempurna kalau masih berjunub. Dan keadaan sempurna itu hanya ada setelah hilang janabah. Kan? Ya. Understand gue? Nah, memahami ya? Mumpung. Qultu, berkata oleh aku, ayo kopi nada jik. Sebagaimana berkata oleh Imam Rafi'i dalam Syarah Kabir, walau ahdasa, seandainya berhadas ia seorang kemudian berjunub ia, awaksu, ataupun kebalikannya madkur. Kebalikannya madkur artinya berjunub ia kemudian berhadas, ataupun baca aksu, aw akasahu, atau kebalikan ia seorang akan ia madkur, akasat. Di sana yang berhadas ia seorang kemudian berjunub ia, aw akasahu, ataupun kebalikan ia seorang akan ia madkur. Tibang kebalikan, berjunub ia kemudian berhadas. Jadi pertama hadas dahulu, berjunub kemudian, ataupun kebalikan berarti berjunub dahulu, bergentut kemudian, kamu junub baru gentut. Nisya kafal ghuslu, niscaya memada oleh mandi. Niscaya memada oleh mandi. Jadi kalau dia berhadas kemudian berjunub ataupun kebalikan, maka nyantip ngomano mendong hana perlewo hana perlewo tu memada oleh mandi mendong, sekalipun lam yanwi ma'ahul wudu, sekalipun tidak meniat ia seorang besertanya mandi akan walaupun hana ini wudu kan. Alal madhabi, menurut madhab. Jadi kalau dikatakan madhab, maka itu adalah khilaf tariqain awit turuq. Itu perbedaan dalam perbedaan dua versi ataupun lebih. Dan perbedaan dua cerita, dua hikayah, dua versi. Wallahu a'lam. Jadi menurut madhab yang kuat, versi yang kuat itu memada mandi kalau dia berhadas kemudian berjunub ataupun berjunub kemudian memada mandi, sekalipun dia tidak niat wudhu dengan mandi ini bagaimana itu gambarannya tidak niat wudhu? Itu berarti dia mandinya itu berendam, berarti karena dengan berendam itu membenamkan diri dalam air itu kan, kalau dia niat wudhu maka terangkat, maka sah wudhu walaupun dia tidak muksu, dia tidak berdiam dalam air. Kan memada berendam, membenamkan diri itu memada untuk wudhu kalau dia niat wudhu. Jadi ini ceritanya dia mandinya itu dengan membenamkan diri. Jadi dia mandi dengan membenamkan diri dan dia hanya niat mandi, tidak niat wudhu. Walaupun dia tidak niat wudhu, maka terangkat juga nyan memada daripada junub dan hadas kecil. Kenapa? Di mana logikanya itu lindirajil wudhu fil ghusli? Karena masuk wudhu bakpe tamu wudhu lama no. Pakon je tamu wudhu lama no. Karena wudhu itu kan dia mengangkat hadas dari anggota-anggota tertentu. Nyampi hadas sile-sile. Ada sile-sile. Sedangkan mano kau mengangkat hadas dari anggota tertentu tapi bantah bau tubuh. Dan yang diangkat kon sile-sile.
kan? Maka tak mau wuduk lah mano. Tak mau wuduk lama, tak mau wuduk mano. Nah, wal wajhu tsani la yakfil ghuslu wa innawa ma'ahul wudu. Bermula pandangan yang kedua. Ini pandangan yang kedua berarti madhabnya dari Thoriq. Dari Thoriq dari Thoriq khilaf berarti, karena setelah madhab tidak masuk kepada Thoriq berikutnya. Saya dari madhab kemudian masuk ke waqila fihi qaulan ataupun fihi wajahan, dikata orang sabit padanya oleh dua pandangan, hanya wajah laju tariqatan, itu tariqata, karena setelah mazhab langsung masuk pada versi khilafiyah. Berarti mazhab tariqah. Setelah mazhab ada lagi pandangan kedua. Berarti di satu tarik ini, di satu versi ini ada dua pandangan berarti yang diceritakan. Berarti madhabnya adalah salah satu pandangan dari saboh tarik. Tarik apa namanya? Tarik khilaf berarti. Versi khilafiyah berarti. La yakfil ghuslu, pandangan yang kedua tidak memada oleh mandi. Mandi saja itu tidak memada. Tidak memada untuk tidak memada untuk wudhu berarti. Tidak cukup oleh mandi daripada maka mesti dia wudhu juga. Wa inna wa ma'ahul wudhu, sekalipun meniat ya seorang besertanya mandi akan wudhu. Jadi misalnya seperti tadi, jadi dia mandinya itu dengan dia membenamkan diri. Maka kata pandangan yang kedua, meskipun dalam membenamkan diri itu dia niat mandi juga niat wudhu. Alladzibal, yang namun yang namun yang terangkat hadas besar doang. Hadas kecil tidak terangkat. Pertanyaannya adalah kalau terangkat hadas besar saja, jadi dengan terangkat hadas besar jangan je temayang man. Kalau terangkat hadas besar, je lah kok je man. Jadi apa masalahnya sehingga gitu loh? Tidak memada untuk tidak memada untuk wudhu. Enggak. Jadi yang kenyang wajah sani hana memada oleh mandi sekalipun meniat ia seorang besertanya mandi akan wudhu. Jadi gimana sih? Akan tetapi la budda minal wudhu ma'ahu, tidak boleh tidak daripada wudhu besertanya mandi. Di mana mandi itu mengangkat hadas besar, hadas kecilnya belum terangkat, maka dia mesti wudhu. Karena ini konteksnya adalah dia di samping dia itu hadas besar, dia juga berhadas kecil. Maka mandi itu tidak cukup. Tapi harus dia sertakan dengan dia sertakan juga wudhu. Jadi apakah dia wudhu dulu baru mandi atau dia mandi dulu baru pokoknya benar wudhu. Yang pandangan kedua, wasalisu innawa ma'al ghusli wudhu kafa. Bermula pandangan yang ketiga itu jika niat ia seorang beserta mandi, dia niat akan wudhu, niscaya kafa, memada ia mandi. Kibang memada daripada wudhu berarti. Asalkan dia niat, di samping niat mandi dia juga niat wa illa fala, jika tidak dia niat wudhu, dia cuma niat niscaya hana memada. Hana memada oleh mano mentok. Kalau dia hanya niat mandi, tidak niat wudhu. Begitu itu.
Wa fi surati saniyah tariqun qati'un. Jadi nyo lam tabuh tariq kaleboh pandangan, yaitu madhab sani dan salis. Jadi lam tabuh tariq dalam satu versi ini sudah 3 pandangan. Mana yang tariq satunya lagi mana? Versi satu laginya mana? Sabit pada gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua akasahu, kebalikan ia kayak madhkur, kebalikan, yaitu junub dulu baru jadi dia sudah junub baru dia berhadas. Kan? Di gambaran yang kedua itu junub dulu baru hadas. Sabit pada gambaran yang kedua oleh versi yang qati, yang memutuskan ia. Memutuskan ngontabuh pandangan mentang, yaitu iktifa, memada. Nah, ini namanya tariq qata. Tariq qataan, versi yang menceritakan tabuh pandangan mentang. Tabuh pandangannya yaitu memada. Kan? Jadi memadanya ini apabila dia junub dulu, dia junub kemudian berhadas. Jadi kalau dia junub dulu kemudian berhadas, maka menurut tariq ini, versi ini hanya ada satu pandangan, yaitu iktifa, memada mandi. Dan daripada apa? Daripada kenapa memada mandi? Litaqaddumil akbar fiha, ngono loh. Karena duluan akbar hadas nan gadang. Jadi akbarnya mau nyok bahasa Jami apa? Gadang bane. Bane. Karena terdahulu gadang bane. Karena duluan hadas besar padanya gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua berjunub-junub dahulu, berhadas-hadas kemudian. Di situ duluan hadas besar. Jadi karena duluan hadas besar, fala yu'atsiru ba'dahul asghar. Maka hana ngaruh setelahnya akbar, setelahnya hadas besar, oleh apa hana ngaruh? Hana ngaruh oleh asghar, oleh hadas kecil. Jadi kalau dia sudah hadas besar, kalau habis itu dia gentut to'i. Nyan junub boleh mana Allah kan? Yang gimana? Yang ngaruh le hadas asghar. Enggak. Jadi kalau duluan hadas besar, kemudian itu hadas kecil itu tidak dihitung, la yukaru, tidak dikira ya. Jadinya la yukaru, tidak dikira ya. Jadi macam kira berarti sama dengan tabuh hadas lagi, yaitu hadas maka yang kenyat memada oleh ghuslu, memada oleh mano, tidak perlu lagi enggak. Ternyata tariq qata apa itu? Tariq qata itu surah yang kedua, yaitu surah Akas. Junub dulu baru berhadas. Jadi pada gambaran yang kedua itu, di gambaran yang kedua sih kalau menong, di gambaran yang kedua junub dulu baru hadas, di situ ada 2 tariq, kan? Yaitu tariq khilaf. Apa tariq khilaf? Yaitu memada, kemudian yang kedua hana memada mandi, kemudian yang ketiga kalau dia niat mandi, kan? Dia niat wudhu beserta mandi, maka memada. Itu yang 3 pandangan itu terdapat pada gambaran yang kedua juga satu pandangan saja itu terdapat juga pada gambaran kedua. Sedangkan pada gambaran yang pertama, berhadas dulu baru junub. Di situ tidak ada tariq qata. Yang ada pada gambaran pertama itu cuman tariq khilaf. Jadi masalahnya kalau cuma satu tariq, kalau cuma satu versi, apa kemudian akan dikatakan mazhab? Tentu tidak, karena mazhab itu adalah khilaf tariq,
minimal khilaf tarik itu ada dua toh. Kalau cuma satu tarik apanya khilaf kalau cuma satu tarik? Itu kalau khilaf itu berselisih itu kan berarti antara dua. Kalau satu saja, saya berselisih dengan siapa? Tidak dengan siapa-siapa. Apanya berselisih? Jadi bagaimana dikatakan mazhab ini? Sedangkan kalau pada masalah pertama, iyalah yang dikatakan mazhab ini berarti melihat kepada surah yang kedua. Karena di surah yang kedua itu di samping ada tarik kata, ada juga tarik khilaf, yaitu 3 pandangan tadi. Enggak? Fatariqani fi majmu'i suratain. Maka bermula kedua tarik yaitu tarik khilaf yang terdapat 3 wajah, dan tarik kata satu wajah, yaitu iktifa. Nanti iktifa ini sama dengan mazhab atau tidak? Sama dengan mazhab atau tidak? Sama. Mazhab itu kan iktifa, memada. Jadi nyen 2 buah tariknya faidu. Bermula 2 tarik itu pada majmu', pada gabungan 2 gambaran. Melihat kepada majmu', melihat kepada gabungan 2 gambaran. Dua gambaran berhadas-hadas dahulu, berjunub-junub kemudian, ataupun kebalikan. Itu pun min haitsu saniyah, dari sekira-kira gambaran yang kedua, dari sisi gambaran kedua. Jadi 2 tarik itu dari sisi gambaran kedua. Di gambaran kedua itu ada 2 toh. Di gambaran kedua itu ada 2 tarik. La fi kullin minhuma. Jadi kedua tarik itu pada gabungan 2 gambaran, la fi kullin minhuma, bukan pada masing-masing daripada keduanya 2 gambaran. Karena kalau pada gambaran pertama itu tidak ada tarik katanya. Tarik katanya itu pada gambaran kedua. Berarti khilaf tarik ini hidup bak gambaran kedua mentong, yaitu akasah. Maka mengatakan madhab untuk 2 gambaran itu bukan melihat kepada masing-masing, tapi melihat kepada gabungan dari sisi gambaran kedua. Lihat kepada gabungan dari sisi gambaran kedua. Kon mbak masing-masing. Nah, walau wujidal adatsani ma'an. Itu kalau summa berhadas-hadas dahulu, berjunub-junub kemudian, ataupun berjunub-junub dahulu, berhadas-hadas kemudian. Mau nyebut 3 gimana? Seandainya terjadi 2 hadas ma'an 3 gus bersamaan. Kalau terjadi bersamaan gimana? Maka sebagaimana seandainya terdahulu oleh hadas kecil. Ini kasusnya seperti terdahulu hadas kecil. Jadi kalau terdahulu hadas kecil, itu tidak ada khilaf tarik di situ. Karena kalau pada gambaran hadas kecil kemudian junub, itu ada berapa tarik? Tidak ada khilaf tarik di situ, cuma ada 3 wajah, 3 pandangan. Bukan 3 tarik, apalagi 2 ataupun 2 tarik. Yang ada kalau berhadas dulu kemudian junub, itu cuma ada 3 pandangan, tidak ada tarik-tariknya, khilaf tarik kata. Jadi kalau terjadi 2 hadas sekaligus, maka itu seperti terdahulu hadas seperti terdahulu hadas kecil gimana? Di situ terdapat salah satu wujuhin, terdapat 3 pandangan, di mana yang sahih ataupun yang sah adalah ittifaq. Memadaman. Begitu itu. Marilah bersama-sama gedanya tadamu dalam tatimmatun. Qul yubi. Nah, bermula ini itu pelengkap. Lawi jitamu alaihi asalun wajibatun asalatan.
kafa niyatu wahidin minha anha wa inna fa baqiyaha wa ma'nal kifayah fiha raf'ul amril i'tibari awil mana'il murattabi 'alaiha fala yasihul ghuslu ba'dahu biniyati wahidin min baqiha. Seandainya berhimpun atasnya seorang oleh mandi wajib, berhimpun atasnya seorang oleh mandi wajib artinya dia diwajibkan beberapa mandi wajib. Beberapa mandi wajib. Ji junub kan menyo haidnya berarti asal wajibahnya bagi urinong, tapi bagi orang agam mana wajib ji tok gara-gara apa kan mau junub kan mau inong kan junub na haid na nifas na wiladah binacit macam ada terakhir ba urang urinong kan menstruasi dan ada mana mencerainya nyan arba'atu anwa'in, 4 segala macam macam yang keempat segala macam baru agam pakai cerita buah macam tak baru agam niscaya kafa niyatu wahidin minha memada oleh niat salah satu daripadanya mandi wajib. Dari memada anha memada daripadanya mandi wajib. Jadi kalau dia berjunub, dia juga haid, dia junub, dia haid, ataupun dia junub, dia nifas, dia juga wiladah, dia juga melahirkan. Sudah junub, nifas, wiladah lagi. Jadi yang kibanan dia niat janabah saja ataupun niat nifas saja, maka itu memada untuk mandi wajib yang diwajibkan pada dia. Pada dia kan diwajibkan 3 mandi berarti junub, nifas, wiladah. Kemudian dia niat daripada wiladah, niat daripada mandi daripada melahirkan. Yang kibanan memada untuk ketiga-tiganya, wa inafa baqiha, sekalipun menidakkan ia akan sisa daripadanya wahidin, ataupun sisa daripadanya awsal wajibah, sisa daripadanya mandi wajib. Kiban penafi, jadi pada dia itu ada wiladah, ada janabah, ada juga nifas. Kemudian dia niatnya aku mandi daripada nifas, sengaja aku mandi daripada nifas, tidak janabah, tidak juga melahirkan. Walaupun dia katakan tidak janabah, tidak melahirkan, alladzi bal, yang namun yang namun wiladah ngongon pu tawah dek ngon janabah pu jadi di mana janabah, kemudian tidak nifas, tidak wiladah, akhirnya ini nya memada untuk segala-gala walaupun ikan tidak aja walau asal mandubah kadalik, bermula mandi sunnah itu seperti demikian. Jampu bagahada wa ma'nal kifayah fiha, bermula pengertian memada padanya asal wajibah, padanya mandi wajib. Itu pengertiannya itu mengangkat amrul i'tibari, fenomena anggapan. Karena hadas itu kan amrun i'tibari. Ada takrif hadas, yaitu amrun i'tibar, fenomena i'tibar, fenomena anggapan. Yang menganggap itu siapa? Yang menganggap itu adalah syari. Syari yang mengiktibar. Kalian kalau haid atau nifas atau janabah, atau apa? Atau wiladah, maka bantaboh badannya menghadas. Hadasnya
Apakah seandainya Allah berikan kemampuan pada kita untuk melihat hal-hal yang abstrak, maka kemudian hadas itu bisa kelihatan? Tidak. Hadas itu amrun i'tibar. Muktabirnya, yang mempertimbangkan, yang menganggapnya itu adalah syari. Jadi pengertian mumada itu adalah mengangkat amrun i'tibari, ataupun mengangkat mana'i, mengangkat penghalang yang penghalang yang berakibat ia penghalang, berakibat pani alaiha, berakibat atasnya, atasnya atasnya, alaiha apa alaihi, alaiha nyaho alaiha. Ataupun mengangkat mana'i, mengangkat penghalang yang dihubungkan, yang ditautkan ia penghalang, ditautkan ditautkan ia atasnya asal wajibah, ditautkan ia atasnya mandi wajib kan. Ditautkan ataupun berujung lah, muratab alaiha, yang berujung ia atasnya mandi berujung ia atas mandi wajib. Jadi makna memada, yaitu mengangkat amrun i'tibari ataupun mengangkat penghalang yang berujung kepada mandi wajib. Jadi makna memada yang keterangkat amrun i'tibarinya ataupun hadas besarnya itu sudah terangkat. Jadi kalau sudah terangkat, fala yasul ghuslu ba'dahu biniyati wahidin min baqiha, maka hanasah lewati oleh mano setelahnya. Hanasah oleh mano setelahnya setelahnya wahidin minha, setelahnya salah satu mandi daripadanya, mandi wajib. Jadi dengan dia sudah mandi niat salah satu daripada ketiganya, daripada ketiga mandi ya, niat salah satu saja itu sudah memada, itu sudah terangkat. Jadi kalau sudah terangkat, kemudian dia mau mandi lagi, tadi dia niatnya mandi apa? Mandi daripada haid, sudah dia mandi daripada haid, padahal yang amru i'tibari sudah terangkat, sudah hilang. Kemudian dia mandi lagi, niat apa lagi itu? Niat mandi daripada nifas. Nyana guna leh ke mana alamat? Itu percuma. Percumaan. Nampu le mano, ka mano trip lagi mano. Nyan pemano alamat? Benar mano haid, nyo mano nifas, nyo apa? Mano janabah tu kepu mano janabah. Benar lu niat mano daripada haid. Jadi nyo pemano lah, mano janabah. Maksud lo mano haidnya kepu, mano haidnya kau untuk pegaduh hadas raya nyan, pegaduh mani nyan, mu mani yang kagaduh kepu mano tiga lah itu. Maka nasah oleh mano setelahnya wahid, setelahnya salah tabuh mano, anasah oleh mano biniati wahidin min baqiha, dengan nit salah saboh daripada sisanya arsal wajibah, sisanya mandi wajib. Tadinya dia niat mandi haid sudah selesai, kemudian sekarang dia niat mandi daripada janabah, nyan hanasah le manoan hanasah. Jadi kalau dia ingin dapat ketiga-tiga, dia ingin dapat pahala ketiga-tiganya, itu sekaligus dia niatnya itu. Jadi mandi dia niat haid nifas, tapi panjang nak manoan ulo menyoji was-was mau abeh iya payah tadi kurung barunya mano ni. Jadi trip dah aja mano bak pula bubu pemanoan mano jana kaki je mana abeh nyam payah tamita payah tamita umpang payah minta umpang atau bungkung tati ini kani apa tajak kurung baru dari pejembatan kanit tati juga baru
Nah, udah imano oi. Tang i cipta lenek aja. Nah, wal afsalul mandubah kadzalik, bermula mano-mano sunat itu seperti demikian mano-mano wajib. Ada ngot di talata buah mendang. Dan berkata oleh Ibnu Hajar, bermula pengertian memada padanya mandi-mandi sunat. Itu pengertiannya itu menggugurkan tuntutan, bukan capaian pahala. Jadi beda, bak mano sunat lagi nyanci memada salah sabuah mentong, ni salah sabuah mentong yang kamada. Jadi pemakna memada menggugurkan tuntutan. Untuk apa tuntutan itu harus digugurkan? Supaya dia tidak melakukan tindakan khilaf aula, sesuatu yang tidak yang kurang baik. Itu saja. Adapun capaian pahala itu tidak dapat. Tidak ada capaian pahala, tidak ada capaian. Jadi beda dengan pada mandi. Kalau pada mandi wajib, kalau dia mandi sekali lagi dengan niat mandi yang lain, mandi wajib yang lain, padahal tadi sudah mandi sekali, hana sah, hana demu pahala. Tapi kalau pada mandi sunat, dia niat salah satu itu mada, untuk menggugurkan itu. Adapun capaian pahala enggak. Jadi kalau dia ingin dapat pahala lagi, berarti mandi lagi, berarti dia mandi lagi. Misalnya orang uro yang berbahagianya, madu demah uronya uro Jumat, uronya demah uro Idul Fitri, uro Jumat, uro Idul Fitri lah. Jadi yang gibanan. Kalau dia niat mano Idul Fitri mentang yang kamadan daripada mano Jumat, cuman tidak dapat capaian pahalanya itu enggak. Artinya masih sah. Kalau nanti dia mandi sekali lagi untuk Jumat itu masih sah. Jadi kiban surah kifayah bak mano sunat, kifayah aja rad isqata, rad menggugurkan tuntutan. Tidak capaian pahala, tidak capaian pahala. Falau aradal ghusla liwahidin akhir lam yasiha. Katalah awati surah. Maka seandainya menghendaki seorang akan mandi untuk salah satu yang lain, niscaya hanasah iya mano. Kalau dia mandi sekali lagi nya nama dalean. Jadi nyan uro yang berbahagianya yang kuat, uro yang berbahagianya, uro yang berbahagia yaitu Idul Fitri. Pada mau Jumat, pada mau Jumat. Jadi kalau mau mandi, dia mau berangkat Idul Fitri, nyan ni dia mau mano Jumat, niat sekaligus dengan mandi Jumat. Kalau dia cuma niat mandi Idul Fitri, yang gugur tuntutan dari mandi Jumat. Cuman tidak dapat paham. Kalau dia niat mandi lagi untuk hana le, karena isqat talab sudah gugur tuntutan untuk mano Jumat. Mau menyai mano 3 waktu untuk pokok tiplu mano 3 waktu. Hana le pahala. Tablon tu pan belum. Wa mala Syekhuna Ramli ila anal wajiba bin nadri kal asli, itu pada mandi wajib yang asli, mandi wajib asli. Ada juga mandi wajib rakitan berarti. Kiban kebai rakit nama wajib man dan syondong oleh gure kamu yaitu Ar-Ramli kepada sungguhnya bermula mandi wajib ngon sebab nazar. Yang kenyang mandi wajib rakitan. Mandi wajib rakitan. Mandi wajib ngon sebab nazar itu seperti mandi wajib yang asli. Mandi wajib yang asli, mandi diwajib oleh syarat. Koi rakit-rakit leh berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepi, bersakit-sakit dahulu. Kalau sakit jangan berenang. Wa fi kalamil Allamah Ibnu Qasim mailu ila khilafi. Sabit pada perkataan Al-Allamah Ibnu Qasim oleh Pusabit oleh kecenderungan kepada sebaliknya, kecenderungan Ramli. Kabeda dema Ibnu Qasim wa huwal wajhu, dan bermula kecenderungan Ibnu Qasim itu pandangan yang benar.
Tidak bisa disamakan mandi nazar, mandi wajib mensemak nazar, mandi wajib asli, kan? Nah, jadi orang kalau dia berjunub, dia juga pernah bernazar dia, kan? Nah, dia juga bernazar. Pas hari itu terpenuhi nazar dia. Hari itu juga dia berjunub. Jadi apakah muada dengan mandi janabah maka muada daripada mano nazar? Oh nyahanan. Apakah mana dengan mandi nazar daripada mano janabah? Nyahana muada. Karena beda maksud, beda tujuan. Kalau mano janabah itu untuk menghilangkan amrun itibari. Mano nazar bu amrun itibari begada. Kan? Maka hana ilaisa fi amrun itibariun, karena hana padanya mandi nazar. Mandi wajib mensebat nazar. Puhana amrun itibariun, fenomena itibar. Dan hana si mana wajib. Kan? Dia orang kalau mekaoi, kan? Kaoi mano, maka kalau misalnya sudah terpenuhi nazar, kan? Kemudian dia belum mendina, apakah sah dia sholat? Tetap sah walaupun dia belum goleh mano kaoi. Nah, golong pulih kaoi. Jadi ana amru itibari bajidah hana cimana fala tasmiluhu niyatu ma fi dzalik fatamalhu, maka tidak mencakup akan ia wajib binadri, mandi wajib mensuat nazar. Oleh pun hana mencakup oleh niat, meniatkan ma yang sabit padanya ma, oleh demikian amrun itibari. Pemayan yaitu asal wajibah asolah. Pada amalhu, maka renungkanlah olehmu akan ia. Renungan mulai, renungan selesai. Faidatun, bermula ini itu perempuan yang nafaedah, agam hanafaedah. Qala fil ihya, ada yang gek ciburi nong, bagamnya hana yang gek baru agam. Untuk pelengkap pakai tak wujung tatim matun. Berarti agam hana lengkap. Bak faedah inong cid faidatun. Agam berarti hana pada hai taknya kontak tak nis kan. Jadi taknya emputa kan. Taknya tak ismiyah untuk pegaduh tiput, bahwa faedahnya kon le tiput. Kan? To isi mentong kan. Qala fil ihya, berkata Imam Ghazali lam ihya, la yanbaghi lil insan ayuzila syai'an min sya'ri aw yaqussa syai'an min zafrihi aw yastahidda aw yukhrija daman. Tidak sepatutnya bagi sidraurun oleh bahwa menghilangkan ia manusia akan sesuatu daripada rambutnya manusia, atau memotong ia manusia akan sesuatu daripada kukunya manusia, ataupun ya sahida koh naleng ia manusia naleng bu naleng orang dewasa ya sahida cukur bulu kemaluan koh naleng ataupun ya sahida koh naleng karena mada oleh bahwa sahida cukur bulu kemaluan ia manusia, ataupun mengeluarkan ia manusia akan darah, ataupun memisahkan ia manusia dari dirinya manusia akan satu bagian, satu anggota. Memisahkan, mengamputasi. Tidak boleh dia mengamputasi satu anggotanya. Kiba amputasi ya? Amputasi contoh di mutunat. Sedangkan jika kamu junub nyampe sunah ile aman junub le kan bende tinggal waktu di bangki ijak kulitnya mandikan aku mak wayang male tengok aja apa itu toka wahwa junubun, padahal keadaan ia manusia itu sedang junub. Nyambe pegado sedangkan ji untung junub pakon itsa iru ajzaihi turadu ilai, karena bermula sekalian bagian-bagiannya manusia itu akan dikembalikan ia bagian-bagian kepadanya manusia di akhirat.
Maka kembali ia syek bunuhan. Ia syek. Ia sesuatu syek min sya'ri, syek min zafrihi, syek laman, syek min sya'rihi berarti kan. Sesuatu daripada syek min anatihi. Bulu kemaluannya ana. Bek pakai i. Jadi pakai bunyi ana jangan kita apa. Ana. Syek min anatihi. Dikembalikan fayaudu junuban, maka kembali ia cek bunuh hal keadaanmu junub. Wa yuqal, dan dikata orang, inna kulla sya'ratin tutalibuhu bi janabatiha, sungguhnya bermula setiap helai rambut itu akan menuntut ia, setiap helai rambut akan ia manusia dengan sebab janabahnya sehelai jadi monyo iko padahal tengah mu junub. Nyan tengok wate bangkit dia setok leh jehi leh mandikan aku pak tak coi menyunai di akhirat di padang yang pak padang kom padang Pariaman, padang panjang, padang masyar. Sekian ia perkataan lam ihya. Tapi fi audi nahwi dam nazrun, sabit pada kembali seumpama darah oleh nazrun, oleh tinjauan. Itu harus dipertanyakan, itu bagaimana kembali darah. Dikembalikan darah bajinya kibah. Dan yang perlu dipertanyakan konnya mentang wa kadza fi ghairi, menanjit pada selainnya darah. Kenapa harus dipertanyakan? Kalau dibangkitkan maka akan dikembalikannya mandu-mandu. Itu li'anal aidah wal ajza'ul lati mata 'alaiha, karena sungguhnya bermula anggota yang kembali, dianya anggota yang kembali itu bagian-bagian yang mati ia seorang atasnya bagian-bagian. Mati ia atasnya bagian-bagian artinya mati ia di mana bagian itu terdapat pada dia. Tunggu. Jadi orang kalau dia mati, mati, itu anggota tubuh dia hancur semua. Anggota tubuh dia hancur. Nanti ketika dibangkitkan kembali, itu yang dibangkitkan kembali adalah anggota tubuh yang ada ketika dia adapun rambut, kuku, ngon jehe, ngon ujung kulit daripada kelamin laki-laki ya. Golo manujunu kaiko. Yang kiba itu tidak dikembalikan lagi kalau itu tidak ada ketika dia tidak dikembalikan lagi. Kalau itu dikembalikan semua nebayang ke wate budahan ketika dibangkitkan semua anggota tubuh sejak mulai dari dia lahir sampai dia mati nebayang ke yang guke panjang. Panjang dak guke. Mah guke on kepaduk gokohan. Guke namanya. Namanya ngomong boleh dong panjang-panjang. Jadi bayang ke kibah. Kibahia. Kalau keseluruhan juzuk dikembali kibahia panjang. Mat bayang ke lagi mak lampir. Mau kana agak kagak. Jadi mandum kembali ila naksu nahwi udwin, kecuali kurang misalnya satu anggota. Kurang misalnya satu anggota artinya orang dia lahir jadi orang dia lahir memang ada kekurangan pada tubuh dia. Dia lahir dalam keadaan cacat. Tidak ada sebelah tangan. Jadi kalau dia lahir tidak ada sebelah tangan, mati dalam keadaan seperti itu, nanti ketika dibangkitkan bukan juga lahir, dia lahir sempurna. Dia lahir sempurna. Kemudian entah ada peristiwa apa, tangannya buntung. Jadi waktu dia mati itu tangan sudah 10 tahun yang lalu buntung. Begitu dia mati memang sudah cacat. Jadi waktu dibangkitkan apakah dalam keadaannya? Nah, itu tangan itu akan dikembalikan lagi. Faraji'hu telah ahlaman. Telah ahlaman habai mawazaliyah, bahwa mandum akan dikembali. Banyak mandum mungkin bahi ya. Boleh hidung berkibar-kibar ke boleh hidung.
Ibang aku munyo berjambang yang mungkin bahi ya. Panjang mandu mau misi. Janggut terus Umar segede. Demikianlah buat kitanya buat malam yang berbahagianya. Alah, kamu langu-langu udah mati gampang. Buka subban